Jadi dia itu sempet ngegetuk palu, ngegetuk tembok pakai palu sama alat, pokoknya alat-alat bangunan gitu. Nah dia ngegetuk temboknya, seharusnya kan dari atas atau dari itu seharusnya dari atas ya. Nah itu dia ngambilnya dari bawah. Nah akhirnya pas nggak lama dapat berapa detik apa berapa menit gitu, itu roboh lagi. Dapat 2 harinya dia meninggal, dia ngegantayangin, jadi dia berdiri di belakang rumahnya kakak aku. Kan di dekat rumah kakak aku itu ada yang meninggal juga, tahlilan kan. Nah itu santri ngeliat Kak, dia ngeliat si almarhum ini berdiri di belakang rumah, di pojokan berdiri aja, itu mukanya hancur. Pak Ujang ini almarhum sehari-harinya berprofesi sebagai apa, dan pada saat dia martil ya, memalu batu bata itu untuk apa, keperluan batu bata itu sebenarnya? Oh katanya sih dia pengen Halo warga bumi, kembali lagi sama gue John Arya di Titik Koma, dan malam ini gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya kejadian horor nih yang menarik untuk dikisahkan. Jadi, kejadian ini terjadi di salah satu daerah di daerah Banten, yang konon katanya warga sekitar digentayangi oleh sosok arwah penasaran. Yang penasaran sama kisahnya, langsung aja kita kenalan sama Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitri namanya Mbak ya? Iya. Oke Mbak, tinggal di mana sekarang? Aku sekarang di Bogor. Di Bogor? Tapi maksudnya di Bogor itu lagi kerja sih. Oh, lagi kerja. Sekarang tadinya sebelum kerja itu di Banten di sama Banten. kakak. Nah ini kan kejadian yang mau Mbak kisahkan ini ada di Banten nih. Itu tahun berapa kejadiannya? Itu sekitar tahun 2020-an. 2020-2021 kalau nggak salah. Oh sekitaran di 2020 atau 2021 nih? Iya benar. Kalau boleh tahu nih sedikit kisahnya, ada kejadian apa sih di sana? Ini sih si almarhum ini sering gentayangan lah, sampai sekarang pun masih gentayangan. Masih sampai sekarang? Detik ini? Iya, sampai sekarang masih gentayangan terus. Oke, ini yang mengganggu warga sekitar kah sampai? Iya, jadi bukan warga sekitar doang ya Kak. Jadi misalkan ada beberapa kampung juga yang digentayangin juga. Jadi bukan hanya di kampung kita aja gitu gentayangannya. Oke, ini penasaran nih gue sama kisahnya. Buat teman-teman yang penasaran sama kisahnya, tunggu. Gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan kalau mau jadi narasumber seperti Mbak Fitri, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Mbak Fitri, gimana Mbak cerita lengkapnya Mbak? Ini sih awal mulanya sebelum aku tinggal di Banten itu, aku kan tinggalnya di Jakarta. Karena ada konflik sama mantan suamiku selingkuh, akhirnya aku sama anak-anak nih pergilah dari rumah untuk merantau ke Banten. Ikut sama kakakku di Banten, sama kakak saudara lah ya, sama saudara di Banten aku ikut. Nah selama aku tinggal di Banten itu awalnya nggak ada kejadian apa-apa gitu kan, nggak tahu ceritanya, aku juga nggak kenal sama almarhum ini gitu kan. Cuma emang pas aku dapet berapa bulan tinggal di situ, aku sempet pernah lihat kan, aku lagi tuh pernah nyari kerja ya, pulang malam dari dari Banten ke Jakarta itu aku berangkat subuh. Nah dari Jakarta ke Banten aku nyampenya malam, jam 12 malam. Nah pas aku turun dari bus itu kan aku ngelewatin rumah kosong dulu Kak, lewatin rumah kosong ama ngelewatin rumahnya dia. Jadi pas aku ngelewatin rumah kosong itu,
ada lelaki lah nih yang aku nggak tahu nih kalau itu udah almarhum, ternyata itu berdiri di depan rumah kosong tersebut. Nah, aku kan mikirnya orang yang ronda nih, karena aku kan di situ juga baru ya, belum kenal sama lingkungan tersebut. Nanya nih, "Neng baru pulang?" "Iya Pak, baru pulang." "Emang dari mana?" Nanya biasa gitu awalnya. "Aku habis ngelamar kerja." "Kok pulangnya malam amat?" Nanya gitu nih awalnya. "Iya, soalnya emang dapat busnya juga yang bus terakhir," aku gituin. Nah, terus aku bilang, "Emang jam berapa ya Pak?" Dia bilang, "Ini udah tengah malam Neng," gitu. "Berani ya malam-malam pulang sendiri?" "Ya nggak, ngapain takut Pak," aku bilang kayak gitu kan. Soalnya kan Mas emang posisinya itu di dekat rumah kosong itu emang masih ada penerangan lampu, jadi kita nggak agak takut kan. Cuma emang agak atasnya ini ada rumah kosong juga yang terbengkalai. Nah itu udah nggak ada, udah minim penerangan lampu, jadi udah bener-bener nggak ada penerangan lampu nih. Jadi si almarhum ini berdirinya di tengah-tengah itu Kak. Jadi di sebelah sini terang, sebelah sininya gelap gitu. Terus aku bilang, "Pak, permisi ya, aku mau duluan." "Oh iya Neng, silakan." Tapi nggak ngelihat muka. Jadi dia nanya tuh ngadepnya ke sana, ngadep ke arah apa sih namanya, kebon, arah ke kebon. Jadi dia begini, akunya begini. Namanya orang nanya kan aku berhenti dong, takut nggak sopan. Tapi aku agak aneh awalnya pas dia nanya, kok nanya tapi nggak mau ngeliat muka gitu. Ya udahlah gitu kan, namanya aku capek, pulanglah ke rumah, terus tidur biasa kan. Nah paginya aku nggak cerita nih sama kakak aku kalau ketemu sama almarhum ini, karena kan aku mikir ya udahlah gitu kan, orang biasa gitu, nggak tahu juga mukanya kayak gimana gitu kan awal mulanya. Nah terus kan aku jualan. Nah aku jualan di tempat jualan aku ini di sekolahan. Aku jualan di sekolahan. Ternyata emang sekolahan tersebut di sekolahan SD aku nih, sekolahan SD belakangnya itu sebelum lapangan pernah jadi sekolahan juga Kak. Sekolahan SMA yang terbengkalai. Jadi itu sekolahannya itu udah nggak kepake, udah terbengkalai lah, maksudnya udah banyak yang roboh kan, udah dirubuhin juga gitu, rata jadi lapangan. Cuma ada sisa-sisa tembok-tembok sekolahan. Nah kan itu awalnya aku nggak tahu kalau misalkan di situ pernah ada kejadian mistis kan awalnya. Ya aku dagang biasa gitu di sekolahan. Nah pas aku dagang ini apa sih namanya kan, orang-orang suka pada ngomong gini, kalau misalkan mau menjelang duhur itu apa ya namanya, tengah hari bolong ya. Tengah hari bolong. Jangan ngelamun, atau kayak misalkan kita bercandanya tuh nggak boleh berlebihan. Mereka cuma ngomongnya di belakang itu ada kuburan umum, ada makam besar. Oh iya, aku bilang kayak gitu kan. Nah itu pas kejadian tengah hari bolong, jadi ada anak SD main ke lapangan itu Kak. Main ke lapangan nih, biasalah namanya anak SD kan, kecol atau gimana aku nggak ngerti. Itu pas dia pulang dari lapangan itu dia mukanya pucat semua Kak. Pucet. Nah kita ibu-ibu nih yang ada di sekolahan mikirnya dia itu masuk angin atau gimana. Nah nggak tahu kenapa, tahu-tahu matanya dia ke atas semua kayak orang kesurupan, matanya mendelik ke atas. Nah ternyata si anak sekolah ini main di lapangan itu nginjak kuburan umum, kuburan besar di situ gitu kan. Udah gitu ada arwah yang gentayangan juga yang ngikutin dia nih, almarhum ini nih ya kan, almarhum Kaong Ujang. Apa sih ngikutin dia, dibawalah ke puskesmas si anak sekolah ini nih ya. Pas udah nyampe di puskesmas itu, si anak sekolahnya dimasukin infusan, jarum infusan nih sama suster. Nah itu jarumnya itu sempet patah Kak, sempet patah beberapa kali, nggak masuk karena emang mungkin dia diikutin makhluk halus juga kali ya. Dipanggil lah sama orang tuanya Pak Ustadz buat datang ke rumah sakit. Pas udah dibaca-bacain doa nih sama Pak Ustadz, barulah si infusan itu bisa masuk, ngejalar Kak, masuk kan. Udah nih, nah dapat 3 hari aku ngerasain gak enak badan Kak. Aku ngerasain gak enak badan, aku mikir kayak masuk angin biasa gitu kan, sering sakit leher gitu kan. Terus dikerokin sama kakak sepupu aku nih. Pas udah dikerokin sama kakak sepupu aku, tapi nggak maksudnya nggak merah gitu, dikerokinnya juga nggak merah. Ya udahlah aku minum obat gitu. Tapi kok udah 2 hari masih sakit leher aja nih. Pas di 3 hari malamnya itu aku tidur dapet mimpi nih Kak.
Aku dapat mimpinya itu yaitu cerita tentang almarhum Kang Ujung ini sebelum meninggal. Di dalam mimpi itu mimpi tapi berasa nyata gitu. Karena di dalam mimpi itu dia ngomongnya gini, maaf ya kak, dia bilang kayak gitu kan, aku nembolin kakak, maksudnya gelendotin kakak gitu. Aku cuma pengen minta tolong sama kakak, tolong bilangin sama keluarga aku untuk aku disempurnain. Kan aku bingung, kata aku disempurnainnya gimana? Aku bilang kayak gitu. Iya gini kak, kata dia. Aku meninggalnya ini nggak diterima di bumi sama di langit, dia bilang. Nggak diterima di langit dan di bumi. Kataku emang kenapa? Sebenarnya aku ini masih hidup kalau nggak terlambat pertolongannya. Ngomong kayak gitu almarhum Kang Ujang. Emang kenapa pak? Aku bilang gitu kan, aku nggak kenal bapak. Dia ngomong kita pernah ketemu. Aku bingung kan, pernah ketemu, kapan ketemunya pak? Aku bilang. Nah, itu aku dikasih lihat lagi nih yang flashback kemarin aku ngelamar kerja, ternyata dia udah jadi almarhum. Katanya itu, aku nanya mbaknya, itu aku, katanya gitu kan. Cuma mbaknya nggak sadar gitu kan. Maksudnya kayak kita kan emang masa bodoh gitu kan, namanya aku ngelihatnya dia masih kayak orang biasa gitu. Ya udah. Akhirnya dia cerita, dia ngajak aku ke lokasi di mana dia meninggal, Kak. Aku diajak ke sekolahan, aku bilang, ini kan sekolahan. Aku bilang, ngapain ngajak aku ke sini? Udah, Kak, liatin. Aku akan ngasih lihat apa yang terjadi sama aku sebelum meninggal. Dia bilang kayak gitu. Oh iya, aku bilang. Nah, itu aku diajak nih, dituntun sama dia juga, dituntun sambil pincang kan, karena posisinya itu sebelahnya itu hancur, Kak. Sebelahnya hancur, aku dituntun sama dia. Udah dituntun, nyampe sekolahan itu aku ke lapangan nih, ke lapangan yang sekolahan terbengkalai itu tuh, yang udah sekolahannya tuh emang udah bener-bener terbengkalai. Nah, aku dikasih lihat nih di flashback. Jadi dia itu sempet ngegetuk palu, ngegetuk tembok pakai palu sama pokoknya alat-alat bangunan gitu. Nah itu dia bilang, ini katanya kemarin itu sebelum kejadian gua meninggal ketimpah sama bebatuan ini, awalnya gini, gua ngegetok tapi posisinya salah, dia ngegetuk si tembok ini nih Kak. Nah dia ngegetok temboknya seharusnya kan dari atas atau dari itu Kak, seharusnya dari atas ya. Nah itu dia ngambilnya dari bawah. Jadi ngegetok batu bata itu dari bawah, jatuhlah roboh nih si batu bata ini nih. Awalnya robohnya belum parah di dalam mimpi aku nih. Awalnya robohnya belum parah, nimpah badannya dia. Nah dia itu sempat minta tolong. Dia sempat minta tolong, teriakan, tolong, karena posisi jarak lapangan sama sekolahan itu jauh, nggak kedengeran nih sama yang pada pedagang di depan nih, kalau ada yang minta tolong di belakang, di lapangan. Nah akhirnya pas nggak lama, dapat berapa detik apa berapa menit gitu, itu roboh lagi. Jadi dia 2 kali ketiban Kak. Dia udah 2 kali ketiban, nah itu posisinya dia masih sadar, belum benar-benar meninggal. Cuma dia udah nggak bisa teriak buat minta tolong. Nah dilalaknya nih si istrinya ini nggak nyari si suaminya nih awalnya. Iya, jadi si istrinya ini nggak langsung nyari suaminya karena mikir ada motor suaminya tuh ada gitu kan. Jadi si istri mikirnya si suaminya ini pergi ke rumah temennya lah atau apa, tapi karena kunci sama motornya pun ada gitu. Seharusnya kan istrinya logika dong, kalau motornya ada berarti suami gue nggak jauh nih dari lokasi gitu kan. Nah itu nggak ada nyari, dan si istri pun nyarinya di kebesokannya. Jadi hari ini si suaminya meninggal, besokannya baru dicari sama si istrinya. Jadi nggak langsung dicari kemana-mana, cuma nanya-nanya doang sama temennya gitu. Nah itu pas kejadian dia meninggal, pas dia kejadian meninggal nih kan orang-orang nggak ada yang tahu nih kalau dia meninggal nih. Itu kan kejadiannya itu pagi. Ya, dia ketiban bata itu pagi. Nah itu sorenya
sempet ada salah satu warga yang nemuinnya itu dalam bentuknya masih berwujud orang di depan rumahnya dia mau menjelang maghrib. Nah itu ditanya gitu, Neng baru pulang sekolah, tetangga aku ya. Iya Wak, aku baru pulang sekolah, kan dipanggilnya Uwa, mungkin karena masih ada tali persaudaraan atau gimana, aku nggak tahu. Nah itu dia masih biasa ngobrol gitu, nggak sadar nih kalau warga juga belum ada yang tahu, istrinya juga nggak tahu kalau dia tuh udah nggak ada gitu. Ditanya, baru pulang sekolah, iya kok mau maghrib banget gitu pulangnya, iya orang lagi ada tugas. Nah itu kebesokannya yang ditanyanya sakit Kak, yang ditanyanya sakit. Nah si istrinya pun sempat ngelihat malamnya itu si suaminya ganti baju katanya, pulang ke rumah ganti baju rapi pakai kemeja. Si suaminya mukanya emang katanya dingin, maksudnya dinginnya itu pucet kayak orang sakit. Cuma istrinya ngomong gini, mau kemana? Ini mau pergi gitu. Si suaminya ngomong ke istrinya, ini mau pergi, jangan pulang malam-malam gitu. Jadi si istrinya ini mikir, ya mungkin emang suaminya masih ada gitu, jadi belum nyari. Kebesokannya karena itu pun kebesokannya dicarinya itu pas sore. Karena kok nggak ada pulang dari malam, jadi istrinya itu mikirnya dia nggak pulangnya itu dari malam Kak, pulangnya nggak ada mikirnya nggak pulangnya itu dari malam, nggak dicari kan sama istrinya. Besoknya si istri nyari sendiri nih, karena posisinya motornya pun masih di sekolahan sama kuncinya masih stay di situ, nggak kemana-mana. Nah mau menjelang maghrib si istrinya nyari ke sekolahan lagi nih, manggil gitu kan, nggak ada sautan. Ya mungkin mikir kemana ya ini motornya, dari kemarin ada di sini gitu. Terus nanya ke temen-temennya, pada nggak tahu, pada nggak ngelihat dari kemarin. Jadi yang ngelihat itu hanya beberapa orang aja yang diliatin sama dia nih. Terus laporlah si istrinya ke RT, minta tolong sama RT sama RW untuk mencari suaminya. Cari nih malam, dicari ke sekolahan tersebut, keliling kan sampai ke lapangan itu tuh, dicari udah berapa kali nyari, nggak ada tanda-tanda kalau suaminya itu ketiban sama tembok Kak, nggak ada tanda-tanda sama sekali, ketiban sama tembok. Dicari, pokoknya udah dipanggil namanya ya kan, nggak nyaut sama sekali gitu. Nah kebesokannya akhirnya warga rehat nih, nggak nyari. Kebesokannya masih nyari lagi, jadi 2 hari pencarian nggak ketemu. 2 hari pencarian nggak ketemu, motornya pun masih stay di sekolahan. Kan warga bingung, ya kan, ini orang kemana, sedangkan motornya masih ada aja di sekolahan. Sampai motornya dibawa pulang sama warga, ditaruh di rumah. Nah ternyata pas dapet ketiga harinya itu kalau nggak salah di malam Jumat nih, ada orang yang main bola nih, anak-anak remaja nih pada main bola. Nah itu bolanya ngegelundung, itu aku lihat di dalam mimpi aku jelas. Itu bolanya ngegelundung, dia bilang gini, nih gue ditemuin, katanya gitu, kata almarhumnya nih, ini gue ditemuin karena ada yang main bola, dia bilang gitu. Tuh lu lihat yang pada main bola, ini bolanya sama gue ambil, kata dia. Ini bolanya sama bapak ambil, jatuhnya dijatuhin ke tempat dia meninggal itu Kak. Pas yang main bolanya ngambil nih, karena bolanya ngegelundung kan, ngambil, pas mau diambil ngelihat ada tangan nih, langsung yang main bolanya itu langsung teriak, ada mayat, ngumpul kan semua kan. Pas dilihat emang iya bener ada mayat. Terus yang pada main bola ini pada ke RT nih ngomong, Pak ada mayat di lapangan, ngegerumung lah. Itu aku dikasih lihat di dalam mimpi jelas-jelasnya. Nah itu pas udah pada datang nih warga gerumung ya kan, biasa lah pada video gitu kan, pada foto gitu kan warga. Nah udah gitu dibikin status WA, istrinya lagi main loh di rumah tetangga. Istrinya pas ada salah satu yang ngelihat statusnya gitu kan, ada penemuan mayat gitu, cuma nggak lihat jelas. Nah terus ngomong, ada penemuan mayat katanya, nih lu lihat nih katanya di belakang SD gitu kan. Nah istrinya langsung deg-degan, langsung datang ke lokasi. Nah ternyata itu suaminya. Iya ternyata suaminya yang meninggal gitu kan. Nah dipanggil lah pihak medis nih, ambulan, buat ngangkat si ini mayitnya kan. Nah pihak medis datang
Kan itu ambulan itu nggak bisa masuk karena posisi sekolahnya itu nggak depan jalan raya, Kak. Jadi mobil ambulan cuma parkirnya di depan jalan raya. Jadi tingkat gimana sih, tinggi begitu tingkat. Jadi bawahnya jalan raya, atasnya tuh sekolahan. Jadi pihak medis cuma bisa bawa gotongan yang buat mayit ke dalam, ke lapangan. Nah, udah gitu mayitnya diangkat, dikasih lihat nih katanya. Cara medis ngangkat gue aja udah salah. Ngomong kayak gitu. Gue tuh sebenarnya sakit gitu kan. Lu lihat katanya cara ngangkatnya aja kayak gitu. Udah tahu kaki gue hancur, ngangkatnya kayak gitu. Ngomong ke aku nih, ini kaki gue makanya sakit nyampe sekarang karena ketiban bata juga. Udah gitu cara pengangkatan si medisnya itu pun ngasal karena mungkin udah bau juga karena udah banyak belatung juga, udah hancur lah gitu kan. Nah, pas udah diangkat kan sama pihak medis itu aku ngeliat emang ngangkatnya yang sebelah sini tuh dia asal aja gitu, sama pihak medisnya dia ditaruh begitu langsung kakinya gitu kan. Nah, udah gitu dimasukin nih ke si ambulan. Nah, ternyata mayitnya nggak langsung dibawa ke rumah si istrinya, dibawa pulang ke rumah si ini almarhum, karena pihak keluarga almarhum ini nggak terima nih anaknya meninggal kok sampai 3 hari lu nggak temuin gitu. Jadi marahlah pihak keluarga si lelaki ke istrinya. Dibawa pun ke rumah si ininya ya, ke rumah si pihak lelakinya nih almarhum, ke rumahnya almarhum. Udah dimandiinnya pun dia ngomong gini, lu lihat cara mandiinnya itu jelas di dalam mimpi aku tuh. Jadi mandinya kan kalau secara Islam tuh disiram pakai gayung ya, sedikit gitu kan sambil diusapin. Ini enggak. Jadi mungkin karena posisinya dia hancur kali ya, jadi cuma disiram pakai selang doang, Kak. Disiram pakai selang seret gitu aja, jadi asal doang. Dia ngomong, lu lihat yang mandiinnya katanya. Jadi gue bener-bener pengen disempurnain gitu kan. Gue kayak begini karena gue belum sempurna gitu kan. Udah disiram terus langsung dikain kafanin, langsung dikubur dan gak ada tahlilan. Pihak keluarganya mungkin atau gimana aku kurang tahu ya gitu kan. Kita kan gak bisa ini juga ya, aku kurang paham. Pokoknya gak ada tahlilan pas meninggalnya almarhum. Jadi gak ada kirim doa buat si almarhum gitu. Jadi almarhum ngerasa itu, gimana sih gue meninggal udah kayak begini tapi nggak ada kiriman doa nih gitu buat gue gitu kan. Seharusnya kan kalau di Islam itu kan kalau misalkan meninggal emang sih nggak, sebenarnya Islam itu ringkes ya, maksudnya nggak ngeberatin juga, takut nggak ada dana atau gimana. Tapi kan biasanya sampai 3 hari lah kalau emang kitanya nggak punya, sampai 3 hari untuk biar nggak biar nggak dingin banget gitu almarhumnya, biar ada kiriman doa lah kayak gitu kan. Nah itu bener-bener sama sekali nggak ada tahlilan. Dia ngomong, lu lihat abis dikubur sepi kan rumah gua, nggak ada kiriman doa katanya. Jadi gua bener-bener pengen disempurnain katanya gitu. Nah ternyata pas aku bangun mimpi kan. Nah aku awalnya nggak cerita nih sama kakak sepupuku. Aku nggak cerita sama kakak sepupuku. Terus aku berobat lah ke Pak Ustadz. Pas dipegang sama Pak Ustadz, ternyata dia yang nempel kan, ditanya maunya apa gitu. Dia minta kopi, minta rokok, kakinya katanya sakit, terus dia bilang cuma mau minta disempurnain gitu, nggak minta apa-apa, nggak ngeganggu kok gitu. Tapi lu salah orang, dia tuh orang baru di sini, nggak tahu apa-apa. Seharusnya kalau emang lu mau nyampein itu, lu nempelinnya ke istri lu atau ke keluarga lu, biar tuh mereka tuh percaya. Jangan ke orang lain yang nggak tahu apa-apa kayak gitu. Sedangkan emang aku di situ nggak tahu apa-apa. Terus si almarhumnya ngomong ke Pak Ustadznya, karena dia orang lain yang nggak tahu ceritanya aku nih meninggal kayak gimana, jadi biar orang tuh percaya gitu. Oh kok dia bisa tahu jalan cerita alurnya gitu, karena emang aku yang ngajak dia buat ngelihat dari awal aku meninggal nyampe aku dikubur, diajak jelas sama dia. Terus nah itu aku lupa, aku sempat nggak cerita ya. Nah itu pas sebelum pas abis ditarik pas abis diangkut sama ambulan kan udah pergi tuh ambulannya. Nah itu aku sempat dia ngomong gini,
sekarang katanya gue tempatnya udah nggak di tempat yang kemarin gue meninggal. Maksudnya kan sekarang udah ditanemin buah apa sih, umbi-umbian kayak gitu, tanaman. Sekarang gue tidurnya di dalam kelas. Sekolah SD. Iya, jadi dia tempatnya itu pindah kan awalnya di situ karena tempat dia yang dia jatuh itu sekarang ditanamin umbi-umbian, jadi dia nggak bisa apa sih, nggak bisa di situ lagi lah gitu kan, nggak bisa netep di situ, dia pindah tempatnya di dalam kelas SD. Nih gue duduk di sini, itu nyata, bener-bener nyata. Dia bilang nih gue duduk di sini sekarang, dia bilang gitu. Nah kebesokannya pas aku lihat bangku yang dia tunjuk ternyata didudukin sama anaknya, Kak. Jadi si almarhum ini juga masih berat ke anaknya gitu. Oh, ternyata dia duduk di situ emang pengen nemenin anaknya. Itu jelas, aku nggak tahu loh kalau anaknya duduk di situ. Namanya aku jualan kan nggak mikirin orang-orang yang anak SD mau duduk di mana, nggak mikirin kan. Pas di dalam mimpi, pas aku lihat besoknya, oh anaknya duduk di situ. Aku sempet mikir nih, ya udahlah, aku juga nggak mau banyak ngomong kan awalnya. Nah lanjut lagi yang tadi aku diobatin sama Pak Ustadz. Nah kata Pak Ustadz, salah kalau mau ini mah ke istri lu biar percaya karena dia orang baru, dia nggak tahu jalan cerita aku, makanya aku kasih lihat semuanya Pak Ustadz. Aku nggak ngeganggu kok, katanya gitu. Ngomong ke Pak Ustadznya nih, Pak Ustadznya cerita ke aku setelah udah diobatin. Terus sekarang maunya apa? Cuma minta disempurnain doang gitu. Ya udah sekarang gini, ini kan orang nggak salah nih, lu udah nyampein juga. Nanti gue bilangin nih sama orangnya, suruh sampein ke keluarga lu atau ke istri lu gitu kan. Udah pergi, jangan ngeganggu orang yang dagang, kasian gitu kan. Iya katanya nggak akan ngeganggu, awas lu ya kalau balik lagi, ntar gue hancurin sama gue tempatnya, kata Pak Ustadz. Jangan suka ngeganggu orang yang nggak tahu, jangan suka ngeganggu orang yang dagang gitu kan. Pergilah. Nah aku sadar, diceritain sama Pak Ustadz. Intinya mah dia minta tolong minta si teteh buat bilangin sama keluarganya, sama istrinya. Terus aku ngomong dong, kalau aku yang ceritain ke istrinya, takut nggak etis Pak Ustadz. Bener dong, karena kan aku orang lain. Takutnya istrinya marah. Takutnya mikirnya gini, lah lu siapa gitu kan? Jangan sok tahu, lu tuh di sini masih baru, takutnya gitu kan. Ya udah aku nggak berani ngomong nih, nggak mau banyak cerita. Nyampe rumah aku cerita sama kakak sepupu nih, teh pengen nanya deh, aku bilang, emang Pak Ujang meninggalnya kenapa sih gitu kan, emang kenapa katanya gitu, lu ditempelin dia katanya. Iya aku bilang gitu kan, tadi aku bilang pas di Pak Ustadz ngomong katanya dia minta disempurnain. Nah teteh aku cerita, enggak itu kata teteh aku, jadi dia meninggalnya itu ketiban bata gitu. Dia bilang ketiban bata. Iya, ketiban bata di mana? Di sekolahan itu, yang sekolahan belakang, yang lapangan. Makanya kan gue bilang, kalau misalkan kan ada anak aku kan suka mau pada main ke lapangan tuh sama kakak sepupu aku, nggak boleh karena kakak sepupuku tahu gitu kalau di belakang itu pernah ada yang meninggal di situ gitu kan. Makanya kan gue bilang, anak-anak jangan suruh main ke belakang sekolahan gitu karena gue takut, kata kakak sepupuku. Emang kenapa? Iya itu katanya sebelum meninggalnya itu dia sempet, jadi sebelum kejadian dia ketiban bata, dia sempet nitip rokok sama kakak sepupuku, sempet nitip rokok sama korek. Teh nitip rokok nih sama korek, Ujang mau ke belakang dulu ya, mau ngapain? Enggak, mau ke belakang doang. Enggak ngomong kalau mau ngetok palu itu, kata kakakku. Nah udah gitu kakak sepupuku kan juga dagang kan. Nah udah pulang, udah waktunya mau pulang, kakak sepupuku cuma ngomong gini, no laki lu tadi kemana nggak tahu gitu ya, cuma nitip rokok sama korek nih, rokoknya ya sama korek, gue mau pulang, kata kakak sepupu aku. Namanya dititipin rokok doang kan sama korek, ya udah kakak sepupu aku mah pulang. Nggak tahu kalau misalkan di belakang itu dia ketiban itu, nah sama istrinya diambil rokok sama koreknya dibawa pulang ternyata. Nah akhirnya kakak sepupuku cerita nih, iya katanya pas udah dapet 3 hari baru ditemuin, itu udah ngebusuk katanya gitu. Tapi nggak dibawa ke sini. Iya, gue juga ngeliat dibawa ke rumah emaknya kan, dimandiinnya juga disiram. Kok lu tahu? Ikan mimpi. Aku bilang ya, mimpi mah
itu mimpi tapi nyata, soalnya aku ditarik, aku bilang gitu ya, dituntun gitu sama almarhum. Aku bilang, terus ngapain iniin ke lu mah nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya, orang dia bilang minta disempurnain. Terus kata kakak sepupu aku, ke suaminya ya, bilangin ke istrinya gitu ya, minta disempurnain gitu, sering ngeganggu soalnya gitu kan, kasihan gitu kan. Udah dibilangin berapa kali katanya. Emang katanya cuma sama istrinya juga sering dikirimin doa, cuma pengen suaminya mungkin gimana ya, sedekahin berapa orang gitu kak. Jadi tak ngadain tahlilan kecil-kecilan aja kalau emang nggak mampu gitu. Maksudnya minta disempurnain, minta sama yang bisa gitu kayaknya mah ya, aku juga nggak paham. Terus kata kakak iparnya aku nih ngomong, kan bukan nama dia doang, bukan nama aku doang, katanya bukan nama si Fitri doang, sama yang lain juga udah berapa kali masukin. Emang iya, sama yang lain juga sering masukin sama warga, sama tetangga, sering dimasukin, sering minta kopi, minta rokok gitu dia kalau masukin itu. Cuma intinya ujung-ujungnya dia minta disempurnain, udah itu doang intinya. Nah udah gitu aku cerita kan, cerita semuanya nih yang aku mimpi ke kakak sepupu aku. Kata kakak sepupu aku, ya udahlah, terus udah diobatin, udah nggak boleh apa sih, kata Pak Ustadz, jangan ini, kan kita mah diem aja ya dagangnya ya, nggak berisik gitu kan. Terus gue tuh mimpi, lu mau tahu nggak sekarang dia tinggalnya di mana? Aku bilang kayak gitu kan, di mana? Di dalam kelas, di tempat duduk anaknya loh ternyata. Kok lu tahu? Iya, orang gue mimpi, dia bilang, nih gue sekarang duduknya di tengah gue duduknya di sini, ditunjuk bangkunya. Pas gue mimpi besokannya gue lihat ternyata tempat duduk anaknya. Nah, dapat berapa hari ada ibu-ibu juga, tetangga juga sama, ketempelan dia, cuma kepalanya dia mah berat aja. Diobatin juga ke orang pinter itu, mintanya kopi sama rokok. Nah, almarhum ini ceritanya gini, sekarang gue udah nggak tinggal di pohon, udah nggak tinggal di tempat yang kemarin gue jatuh gitu, gue tinggal di dalam kelas. Cuma cerita dia sekarang pindah ke dalam kelas doang. Ama yang tetangga ini nih, setelah aku cuma cerita gitu doang, aku diem kan, dia kan ibu-ibu cerita nih di sekolahan. Gue ketempelan si Ujang lu pengen tahu nggak? Katanya sekarang dia tinggalnya di kelas. Di kelas di mana? Itu mah di tempat duduk anaknya ya. Aku mah diem karena aku udah tahu kan, kakak sepupu aku juga udah tahu ceritanya dari aku. Terus kata kakak sepupu aku, lagi pas meninggal apa sih dia bilang ini, pas meninggal itu dapat 2 harinya dia meninggal, dia ngegentayangin, jadi dia berdiri di belakang rumahnya kakak aku. Kan di dekat rumah kakak aku itu ada yang meninggal juga, tahlilan kan. Nah itu santri ngeliat kak, anak santri kan di Banten itu banyak anak santri kan. Nah itu habis selesai tahlilan, anak santri lewat, dia ngeliat si almarhum ini berdiri di belakang rumah, di pojokan berdiri aja, itu mukanya hancur sampai pada kabur loh. Anak santrinya nyampe pada kabur, dan anak santri kebesokannya pas tahlilan lagi nggak ada datang karena ngeliat. Nah terus kata kakak aku, kan lagi pas dapat berapa hari dia meninggal, belum ada yang 3 harinya itu 2 harinya itu kan ngegentengin di situ. Yang dia ke seminggu apa yang ke 10 hari, kakak aku nggak tahu pasti, nggak tahu ininya lah ya. Nah itu dia berdiri di depan rumahnya, dan itu dia ngeliatin orang yang pada ini gitu, kayak anak-anak santri kayak gitu, orang-orang yang nggak kenal sama dia, yang sering diliatin sama dia. Ternyata terornya bukan cuma di kampung aku, di kampung sebelah pun sama. Sering banyak yang ngeliat, jadi dia bukan cuma ngeliatin sama orang yang gak dikenal, yang dikenal pun dia kadang suka ngeliatin. Kayak lagi kasusnya itu, lagi kemarin ini nih, lagi gempar-gemparnya rame. Tengah hari bolong dia jalan di sawah. Almarhum Ujang ini jalan di sawah tengah hari bolong. Nah dipanggil kan namanya ama yang kenal nih, lah itu bukannya itu udah meninggal, dipanggil. Pas dia kan jalannya nyeret-nyeret kaki karena kakinya itu hancur kan. Dipanggil, Ujang, jalan tuh cepet. Pas dia nengok lagi nggak ada. Dia ngejar, tahu-tahu udah hilang. Di sawah itu. Ada yang ngeliat di belakang rumahnya lagi duduk. Jadi dia itu nggak jauh dari sekitaran rumah itu. Jadi rumahnya dia ini
kan ada celah gang nih. Nah itu dia suka duduk di situ katanya. Kalau tengah malam sering banyak yang ngeliat sih, kayak jam 12 malam, jam 1 kayak gitu. Apalagi kalau misalkan malam Jumat. Udah nggak bakal ada yang berani gitu. Kakakku suka ngomong, awas kata kakakku ya. Soalnya kemarin ada yang ngeliat juga gitu kan. Maksudnya dia sih dibilang nggak ngeganggu tapi nampakin, dibilang ngeganggu tapi dia ngeliatin. Jadi bingung kitanya gitu kan. Karena emang dia bener-bener ngeliatin fisik badannya dia gitu kak, ngeliatin fisik badannya dia. Nah ternyata di 2 kampung atau 3 kampung pun sama, sering ngeliatin dia sering berkeliaran lah, maksudnya sering nunjukin kalau dia tuh intinya mah dia pengen disempurnain doang gitu. Soalnya dia kalau misalkan abis nempelin siapa, bukan nempelin 1 orang 2 orang doang. Nah yang di belakang rumahnya dia pun sempet ketempelan lelaki itu ya, yang ketempelannya itu dia mau maghrib ngerokok dulu nih kayak si A-nya nih, namanya lelaki kan sebelum maghrib ngerokok dulu duduk di terasnya. Itu dia rumahnya posisinya di belakang rumahnya si almarhum ini. Nah itu dia ketempelan kak, tahu-tahu sakit, nggak bisa bangun, kakinya sakit aja ngomongnya. Udah diurutin sama istrinya masih ributnya sakit aja kakinya. Udah dikerok, bingung kan. Akhirnya itu sakit mau sampai seminggu, ributnya sakit kaki aja, terus matanya merem aja nggak mau melek. Yang kesibatnya ini, yang lelakinya nggak mau melek, itu tetangganya nggak mau melek, dia mah tidur aja terus ributnya kakinya sakit sambil ngoceh kakinya sakit katanya. Diobatin sama siapa? Pak Ustadz. Sama Pak Ustadz didatengin, diobatin, minta rokok, minta kopi hitam, minta rokoknya yang biasa almarhum ini. Terus sama dia minta makan karena katanya nggak ada yang ngasih makan. Sedangkan istrinya kalau misalkan tetangga pada ngasih tahu nih, udah berapa kali tetangga pada ngasih tahu nih ke istrinya minta disempurnain gitu kan. Istrinya selalu ngomong, gue juga kalau sholat selalu bacain Al-Fatihah gitu buat suami gue. Ya mungkin beda atau nggak nyampe juga, aku nggak paham gitu, atau itu cuma omongan si istri doang buat nutupin gitu kan, aku juga nggak paham. Tapi ini masih ngeganggu aja, ngomongnya minta disempurnain mulu sama semua orang yang dia tempelin. Jadi dia nempel kemana pasti ngomongnya cuma minta disempurnain, nempel di mana cuma minta disempurnain kayak gitu. Nah terus kata Pak Ustadz, udah kasih aja nasi segumpal, terus sama apa gitu aku nggak tahu ya. Ditaruh di samping rumahnya tuh, taruh di batu bata, ditaruh di batu bata buat dia gitu, karena dia minta gitu kan. Dia bilangnya lapar katanya, gue dingin di sono katanya, gue nggak tahu mau tinggal di mana tuh, dia nggak tahu gitu. Jadi intinya dia selalu ngomong cuma minta disempurnain gitu, nggak mau apa-apa. Dia bilang gue ini bingung nggak punya tempat tinggal gitu, karena dia bilang belum waktunya meninggal. Karena kalau misalkan dia nggak telat ditemuin, mungkin masih hidup. Dia ngomong gitu ke aku yang gini, mungkin katanya kalau gue nggak telat ditemuin, gue masih hidup, cuma kaki gue pincang, paham nggak? Jadi kalau misalkan dia nggak telat ditemuin itu, dia masih hidup posisinya. Nah cuma hancur kakinya dia tuh, diamputasi. Paling gue jalannya begini, di mimpi aku juga jelas, paling gue begini doang gitu. Jadi dia ngangkat kaki dia satu, sama dia berdiri begini. Paling gue begini doang katanya kalau gue nggak telat ditemuin. Karena gue telat ditemuin gitu, akhirnya gue udah nggak kuat, ya udah pasrah, dia bilang kayak gitu. Jadi tiap orang yang iniin ngomongnya cuma minta disempurnain, sampai sekarang pun masih gentayangan terus kak. Sampai sekarang masih gentayangan semua. Jadi ada 3 kampung lah yang di India, bukan di kampung kita doang, karena dia sering nunjukin wajahnya kayak gitu. Ya mungkin itu juga ya karena dia gentayangannya itu pengen disempurnain, aku juga nggak tahu ya disempurnainnya kayak gimana. Jadi kalau menurut versinya si almarhum, dia minta disempurnakan, tapi menurut istrinya cuma dikirim lewat doa aja gitu. Jadi selesai sholat itu katanya sering ngirimin doa gitu. Jadi si almarhum ini maunya disempurnakan tuh secara kuburnya juga, pemakamannya juga diulangin kali ya? Kayaknya mah cara mandiinnya juga kayaknya tuh ya. Kayaknya aku juga sempat mikir gitu kan, mungkin pengen diulang lagi gitu dari awal. Iya, karena
tadi menurut kakak dia dimandinya itu dengan cara Siram. Disiram pakai selang doang. Itu bukan dimandiin, lebih di steam motor gitu ya. Iya, jatuhnya. Bener. Parah banget ya. Makanya maksud aku kan gini ya, kan kita kan Islam gitu ya, seancur apa. Emang sih kalau misalkan posisinya hancur, tetaplah jangan pakai selang. Maksudnya disiram sedikit gitu. Nah itu nyiramnya juga asal Kak. Jadi kayak bukan bener-bener mandiin lah. Mungkin karena emang udah lama juga kan si mayitnya tersebut gitu. Mungkin orang juga udah enak atau gimana, aku nggak paham. Buru-buru ya. Jadi nahan bau atau gimana kan aku nggak ngerti juga. Tapi seharusnya sih nggak boleh kayak gitu, kasihan gitu. Udah mah dia meninggalnya tragis. Di caranya dia dimandiin seperti itu, caranya dia dikubur seperti itu gitu. Dan setelah dia dikubur pun nggak ada tahlilan gitu, nggak ada kiriman doa untuk si almarhum. Seharusnya diadain lah pas dikuburnya aja. Kalau emang kitanya nggak punya, kan emang Islam nggak memaksakan gitu kan. Maksudnya pas hari dikuburnya dia tuh ya udah tahlilin berapa orang, 15 orang kayak 20 orang ngundangnya gitu semampunya kita. Yang penting ada doa biar nggak dingin banget. Berarti setelah meninggal si almarhum ini dibawa ke rumah dukanya sendiri nih, nggak ke rumah istrinya. Tapi istrinya ikut makamin nggak waktu pemakaman? Aku kurang tahu tuh. Karena kan aku nggak ada di tempat kan lagi pas kejadian itu. Aku cuma didatengin mimpi doang. Terus di dalam mimpi itu pun yang diliatin cuma tata cara dia dimandiin, tata cara dia dikain kafanin, sama tata cara dia dikuburin. Dan itu bener-bener kelihatan jelas banget di situ. Itu jelas banget di dalam mimpi, jelas banget. Makanya aku bingung, kok bisa datang itu. Sampai sekarang pun aku masih mikir, kok bisa ya, maksudnya aku yang dimimpiin itu jelas banget mimpinya. Oke. Kak, Pak Ujang ini almarhum sehari-harinya berprofesi sebagai apa, dan pada saat dia martil ya, memalu batu bata itu untuk apa keperluan batu bata itu sebenarnya? Katanya sih dia pengen ngebangun. Cuma mungkin karena masih ada batu bata di sekolahan tersebut, mungkin masih pada bagus ya. Jadi diambil lah mungkin sama dia. Jadi dia mau memanfaatkan bangunan yang nggak terpakai ini untuk diolah ulang. Diolah ulang. Cuman karena sialnya ketiban ya. Karena sial mungkin apesnya dia tuh dia salah juga memalunya, bukan dari atas tapi dari bawah. Jadi ya iyalah. Hancur. Langsung tiban begitu. Sebenarnya yang pedagang juga ngomong pas kejadian dia ketiban itu sebenarnya mereka pada ngedengar ada suara runtuhan. Cuma karena posisi sekolah SD ke jalan itu nggak terlalu jauh, jadi mereka mikirnya ada tronton yang lewat, tronton pasir atau gimana gitu. Jadi nggak ke belakang kalau ada reruntuhan jatuh katanya juga. Oke, itu kakak kejadiannya tinggal di sana dari tahun berapa tadi? 2020 sampai 2021, itu sekitaran setahun segitu. Berarti pas kejadian itu nggak tahu tuh tahun berapa tuh? Kejadian si almarhum meninggal. Ketahuan apa sih kejadiannya detailnya aku nggak tahu di tahun berapanya, tapi ya sebelum aku di sana udah kejadian, soalnya udah nggak ada pas aku di sana tuh udah nggak ada. Aku nggak kenal almarhum, bentuknya, wujudnya pun aku nggak tahu sama sekali. Cuma datang di mimpi aja gitu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai si almarhum ini gentayangan sampai ke kampung sebelah nih? 3 kampung. Iya. Apa memang pas hidupnya si almarhum ini suka jalan-jalan, kita nggak tahu juga ya. Nyampe sekarang maksudnya masih sering gentayanginnya ya mungkin itu dia cuma pengen nyampein gue belum sempurna gitu kan. Kita gimana ya? Kalau sebenarnya kayak misalkan orang yang meninggal nih kayak misalkan kecelakaan atau gimana, kalau belum sempurna kan, kalau belum waktunya dia pasti ngambang. Pasti ngambang, emang udah ininya juga kan, ada itunya juga gitu. Jadi dia bingung nih mau pulang kemana gitu. Sedangkan gue di alam baka belum diterima, di dunia gue udah nggak ada gitu. Jadi dia bingung. Ya udah, itu tempatnya awalnya itu sebelum dia meninggal, pas dia meninggal itu kan dia tempatnya di situ. Nah, ditanamin umbi-umbian. Pindah ke pohon sebelah dagangannya aku nih, pohon tangkil apa pohon apa aku lupa dah. Pohon gede di sekolahan itu, pindah ke situ. Nah, pindah di situ. Nah, mungkin anaknya kelasnya sekarang pindah deket sebelah sini pojok kan. Nah, pindah deket anaknya karena dia masih berat ke anak, karena anaknya masih kecil, anak satu-satunya gitu kan istilahnya. Jadi masih berat lah istilahnya. Oke, terima kasih Mbak Fitri sudah mau menceritakan kejadian yang terjadi ya Mbak ya.
Dan lagi-lagi dengan adanya kisah ini bukan bermaksud untuk mengukir kisah lama atau mengupas luka lama. Ya, lagi-lagi kita duka cita juga atas kejadian ini, terutama kepada keluarga almarhum ya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Dan ya, semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang punya kisah menyeramkan, kalau mau jadi narasumber seperti Mbak Fitri, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya _. Mbak Fitri, sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir. Sama-sama. Akhir kata, gue Jonaria dan Mbak Fitri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.